مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tidak bisa melangkahkan kaki di majelis ilmu, melakukan berbagai macam ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kesehatan, waktu luang, dan digerakkannya hati kita untuk mendekat di jalan-jalan kebaikan. Maka kita bersyukur atas berbagai limpahan nikmat ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di majelis ilmu yang mulia menjadikan bertambah keimanan dan ketakwaan kita, dan dengannya kita ditunjukkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Kata Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya kebaikan akan menunjukkan pada saudari-saudarinya. Sesungguhnya kita dimudahkan untuk hadir di majelis ini, kita dimudahkan untuk melakukan salat maghrib berjamaah, Allah mudahkan untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Kemudian beliau juga mengingatkan, wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha, dan ketahuilah bahwasanya keburukan akan menunjukkan pada keburukan-keburukan yang lainnya. Ketika seorang tahu satu kemaksiatan, maka dia tahu celah-celah kemaksiatan yang banyak manusia tidak mengetahuinya, wal iyadu billah. Maka tidak ada kata yang layak untuk kita haturkan di kesempatan yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan untuk hadir di majelis-majelis kebaikan. Ada ucapan yang sangat indah dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Takwir. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan dengan ucapan yang sangat indah yang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak akan melakukan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuzlanih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang hamba dia tidak akan bisa melakukan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang malam ini jauh lebih sehat, jauh lebih longgar dari kita, tapi tidak tergerak hatinya untuk duduk kecuali dengan kita. Apa yang menjadikan mereka tidak bisa? Apakah tidak ada kekuatan? Bukan. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan wala syarran illa bihuzlani. Dan tidaklah orang melakukan keburukan kecuali ketika ditelantarkan dari rahmat Allah, dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas lanjutan dari kajian kitab As-Sahihul Musnad minal Ahaditsil Qudsiyah karya Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwasannya hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rangkaiannya, susunannya dan kemukjizatannya tidak seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara perbedaan yang paling menonjol antara hadis qudsi dengan hadis-hadis nabawi, hadis-hadis selain hadis qudsi, kalaulah hadis-hadis nabawi banyak bercerita, banyak membahas tentang syariat di dalam agama Islam yang mulia ini, adapun hadis qudsi
dia banyak membahas tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana seorang hamba mensucikan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir tidak ditemukan dalam hadis qudsi hukum-hukum, tapi yang ada adalah roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah khauf, mahabbah, dan berbagai macam bentuk manajemen hati yang Allah ajarkan kepada umat Islam ini. Sehingga kalaulah hadis-hadis nabawi itu membutuhkan syarah, penjelasan, maka tuntutan syarah dan penjelasan di dalam hadis qudsi jauh lebih dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau hadis nabawi dengan mudah seorang mengambil faidah dari sana. Redaksinya mudah untuk dipahami oleh manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Sebuah ungkapan yang padat, yang ringkas tapi padat maknanya. Akan tapi di dalam hadis qudsi beberapa redaksinya itu membutuhkan penjelasan, membutuhkan penjabaran agar tidak memunculkan fitnah di tengah-tengah manusia. Jangan sampai seorang menjadi salah faham dengan adanya hadis qudsi yang dibacanya. Sehingga sangat indah apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang merupakan sahabat ke-6 pertama masuk Islam, dan beliau wafat di kota Madinah. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan Baqi, wafat tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, yang ucapan dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya di juz yang pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma anta bimuhaddatsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidaklah kalian menyampaikan satu hadis kepada sebuah kaum, la tablughu uquluhum, yang akal mereka tidak sampai dalam memahami hadis itu, mereka tidak paham dengan benar dalam hadis itu, apa yang akan terjadi? Illa kana li ba'dihim fitnatan, kecuali keberadaan hadis itu justru menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Sehingga sekali lagi hadis qudsi jauh membutuhkan syarah daripada hadis-hadis nabawi, sehingga butuh penjelasan agar orang tidak salah di dalam memahaminya. Di antaranya nanti adalah hadis yang ke-29. Orang perlu memahami bagaimana penjelasan para ulama-ulama dalam masalah ini. Kita masuk dalam hadis yang ke-28. Muallif Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala memberikan judul dalam hadis ini, ikhtibaru ba'din nasi fi urusatil qiyamah. Ujian untuk sebagian manusia di mahsyar, di padang mahsyar. Setelah terjadinya tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju mahsyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwasannya tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Menurut pendapat yang rajih dari khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nazi'at di ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari ketika tiupan yang pertama itu menghancurkan jagat raya, tatba'uhar radifah, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, itu tiupan kebangkitan. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafakhataini arbaun." Jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Qala, para sahabat bertanya, "Arbauna yauman?" Apakah maksudnya adalah 40 hari? Qala abaitu. Beliau mengatakan, aku tidak akan beritahukannya. Qala arba'una syahran. Apakah 40 yang Anda maksudkan wahai Rasulullah adalah 40 bulan? Qala abaitu. Aku tidak akan menjelaskannya. Qala arba'una sanatan. Apakah 40 yang dimaksudkan adalah 40 tahun? Qala abaitu.
Aku tidak mau menjelaskannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an." Setelah terjadinya tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu, maka mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada dari jasad manusia ini kecuali semuanya hancur, dimakan oleh bumi, kecuali jasadnya para nabi. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang saja, wa huwa ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yuraqibul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor itulah akan dibangkitkan, akan dibentuk lagi manusia. Setelah dibangkitkan itu, manusia akan berjalan menuju mahsyar, dan berdiri di mahsyar ini sangat lama sekali, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Miqdarun nisfu yaumin min khamsina alfasanah. Yang lamanya itu berdiri di mahsyar setelah mereka dibangkitkan dari kuburannya, maka berdiri setengah dari 50.000 tahun. Jadi berapa lama manusia berdiri? Setengah dari 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun bagi dua berapa? 25.000 tahun. Fayuhawwinu dzalika 'alal mu'min. Masa yang lama itu, kata Nabi, terasa ringan bagi orang-orang yang beriman. Kata dalli syamsu lil ghurubi ila an taghruba. Seperti menunggu matahari yang akan terbenam sampai benar-benar terbenam. Ketika manusia bangkit dan mereka tahu panjangnya kehidupan di akhirat, apa yang akan mereka katakan saat itu? Allah abadikan ucapan mereka di akhir surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka tahu panjangnya kehidupan di akhirat, panjangnya kehidupan di mahsyar, ini belum surga neraka, masih di mahsyar, maka mereka mengatakan, kita ini seolah-olah tidak hidup di dunia illa asyiyah, kecuali asyiyah, yaitu waktu tergelincirnya matahari sampai terbenamnya, au duhaha, atau dari waktu duha sampai tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Waktu itulah asar sampai terbenam matahari, dari duha sampai zuhur, itu isinya 60, 70, 100 tahun yang seluruh manusia memperebutkan dunia. Dibandingkan dengan panjangnya perjalanan di akhirat, maka tidak ada apa-apanya. Dan di sana banyak terjadi kejadian. Di antaranya didekatkannya matahari 1 mil. Kemudian permintaan para manusia kepada para nabi untuk disegerakannya hisab, karena lama, 25.000 tahun. Jadi banyak kejadian yang terjadi di sana. Ditegakkannya kisos di antara para binatang. Kambing yang dulu pernah menanduk temannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menanduk lagi. Sehingga orang-orang kafir ketika melihat kejadian itu dan diperintahkan oleh Allah setelah saling balas membalas itu, Allah perintahkan kuni turaban. Jadilah kalian semua menjadi tanah. Orang-orang kafir ketika melihat kejadian itu, kisah di antara para binatang, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya kami ini hanya menjadi debu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kejadian pula adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menyingkapkan betisnya, sehingga orang-orang yang beriman bersujud, dan tersisalah di mahsyar orang-orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Qalam, yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yaitu pada saat disingkapkannya betis, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahmannya, ya dimaksud dengan penyingkapan betis sana adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya yang mulia,
Yang kata Nabi dalam tafsiran ayat itu bahwa manusia, orang-orang yang beriman akan bersujud. Wa yabqa, dan tersisa di sana orang-orang munafik yang dulu ketika di dunia mereka tidak bersujud kecuali riya dan sum'ah. Apa kata Ka'ab al-Akhbar tentang ayat yang mulia ini? Ka'ab al-Akhbar seorang tabi'in, beliau mengatakan tentang ayat ini, "Ma nazalat hadhil ayah illa alladhina yukhalifuna 'anil jama'at." Tidaklah surat Al-Mulk itu turun, yauma yuksafu an sakin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berkenaan dengan orang-orang yang biasa meninggalkan salat berjamaah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan untuk menjaga salat berjamaah kita. Dan di antara kejadian yang terjadi di mahsyar adalah apa yang akan disebutkan dalam hadis qudsi berikut ini, yaitu adanya ujian bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ujian ketika di dunia. Hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Qala al-muallif, berkata muallif Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-28. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Mu'ad bin Hisham, haddatsani qala haddatsani abi an Qatadah anil Ahnaf bin Qais anil Aswad bin Sari anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Hisam, telah menceritakan kepadaku abi, bapakku, dari Qatadah, dari Ahnaf bin Qais, dari Al-Aswad bin Sari, bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini redaksi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'atun yaumal qiyamati rajulun asammu la yasma'u syai'an. Ada 4 orang pada hari kiamat, di antaranya yang pertama adalah laki-laki yang tidak mendengar apapun, dia tuli, tidak mendengarkan apapun. Wa rajulun ahmaku, dan orang yang dungu, ini yang kedua. Wa rajulun haramun, orang yang renta sampai dia pikun, jadi kondisinya sudah pikun. Wa rajulun mata fi fatratin, dan yang keempat adalah orang yang meninggal di masa fatrah, masa ketika tidak adanya nabi. Coba kita ulang dulu 4 orang yang disebutkan di sini siapa saja? Orang yang tuli, yang tidak mendengar apapun. Yang kedua, orang dungu dulu ya. Yang ketiga, orang yang tua, yang pikun. Yang keempat, orang yang mati di masa fatrah. Apa mereka katakan? Fa'ammal asamu. Adapun yang orang yang tuli, yang tidak mendengar apapun tadi, fayaqul, dia mengatakan pada hari kiamat, Rabbi, wahai Rabbku, laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'an. Sungguh telah datang Islam dan kondisiku ketika itu tidak mendengarkan apapun. Wa ammal ahmaku, adapun orang yang dungu, fayaqulu, dia mengatakan, Rabbi, laqad ja'al islamu was-sibyanu yahdifuni bil ba'ri. Islam datang sedangkan anak-anak kecil itu melempariku dengan kotoran. Wa ammal haramu, adapun orang yang pikun, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi, laqad ja'al islamu wa ma aqilu syai'an. Islam telah datang tetapi aku tidak memiliki akal sedikit pun. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun orang yang meninggal di masa fatrah, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi, ma atani laka rasulun fayakhudhu ma atani laka rasulun. Wahai Rabbku, engkau tidak pernah mengutusku seorang rasul. Jadi enggak ada yang mendakwakan dia dalam Islam ini. Fayakhudhu mawathiqahum liyuti'unnahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari mereka agar mereka mentaati Allah. Fayursilu ilaihim, dan Allah perintahkan malaikat kepada mereka, anidkhulun nara, agar melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Seandainya mereka melemparkan diri mereka ke dalam neraka,
niscaya mereka akan mendapati neraka itu dingin dan akan menyelamatkan mereka. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan ini lafadznya Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya di juz yang ke-16 nomor 7357. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' nomor 881. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini ada 5 faidah yang bisa kita ambil ya. Kita keluarkan fawaidnya. Yang pertama adalah orang yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan seruan dakwah maka diberikan uzur oleh syariat. Orang yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan seruan dakwah mereka diberikan uzur oleh syariat. Pelajaran ini terambil dari potongan hadis yang awal, arba'atun yaumal qiyamati rajulun asammu la yasma'u syai'an wa rajulun ahmaku wa rajulun haramun wa rajulun mata fil fatrah. Itu diambil dari potongan yang pertama. 4 orang ini seperti orang-orang yang disebutkan dalam syariat, yaitu orang yang ghairu mukallaf, yang tidak terkena beban syariat. Seperti mereka, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena syariat ini diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaikith, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis saghiri hatta yakbur, dari anak-anak kecil sampai dewasa. Wa anil majnuni hatta yakila au yufiqa, dari orang yang gila sampai dia berakal atau sadar. Jadi 4 orang itu seperti 3 orang yang disebutkan dalam hadis Aisyah, mereka diberikan uzur di dalam syariat. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bahwasannya ketika Islam datang seharusnya semua manusia itu masuk ke dalam agama Islam. Perhatikanlah uzur yang mereka ajukan. Rata-rata mereka mengajukan uzur karena mereka tidak mendapatkan seruan Islam. Seperti disebutkan dalam hadis di atas, fa'ammal asammu, adapun orang yang tuli, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'an. Wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang, tapi aku tidak bisa mendengarkan apapun. Maksudnya kalau dia bisa mendengarkan, seharusnya dia masuk ke dalam agama Islam. Ini mengisyaratkan bahwa ketika dakwah Islam datang, tidak ada udzur bagi manusia kecuali seharusnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi sebenarnya masuk dalam agama Islam ini tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Kenapa mereka ini mengajukan udzur ya? Karena kalau mereka tidak punya udzur, maka orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang hadis ini memiliki sababul wurud. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Itu waktu itu salah seorang sahabat, mereka melihat para rahib-rahib dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka dalam kondisi tua renta mereka masih sibuk dengan ibadah di agama mereka. Sehingga para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ibadah mereka itu bermanfaat bagi mereka nanti setelah kematiannya? Maka Nabi SAW menyebutkan satu hadis dalam Sahih Muslim. Kata beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah umat ini mendengar aku diutus, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, siapapun mereka, yang mereka itu mati walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, dalam kondisi tidak memeluk agama Islam yang aku bawa. Bagaimana nasib mereka? Illa kana min ashabin nar, kecuali mereka pasti menjadi penghuni neraka.
Untuk tidak jadi penghuni neraka, maka 4 orang itu mengajukan udzur. Jadi mereka minta keringanan kepada Allah agar mereka tidak terancam dengan hadis yang mulia ini. Karena pada asalnya ketika Islam datang, maka manusia harus masuk ke dalam agama Islam. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa tugas para rasul hanyalah mengajak manusia. Rasul hanyalah mendakwahkan, menyerukan, sehingga orang yang tuli itu mengatakan, kami tidak mendengar seruan itu, kami tidak mendengar ajakan itu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanyalah menyampaikan agama ini dengan jelas. Tidak ada paksaan rasul untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam, tapi hanya mendakwahkan Islam, menyampaikan kepada manusia. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan ujian di dunia, mereka akan mendapatkan ujian di akhirat. Lebih tepatnya ketika di mahsyar. Manusia yang tidak mendapatkan ujian di dunia, maksudnya ujian di dalam menerima beban syariat ini, maka mereka akan diuji nanti di akhirat, di mahsyar. Faedah ini terambil dari potongan hadis yang terakhir atau di sebelum akhirnya, fayursilu ilaihim anidkhulun nar. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan pesannya kepada mereka, anidkhulun nar, agar mereka memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Semua manusia yang hidup, yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada asalnya mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk di ayat yang kedua, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan di muka bumi ini. Untuk apa dijadikan kehidupan ini? Ada gunung, ada air, ada semua fasilitas hidup di muka bumi ini. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk melihat bagaimana amalan kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ujian ini, maka mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam surga, tapi akan ada ujian ikhtibar di mahsyar, fi urusatil qiyamah, di padang mahsyar. Kalau ditanya ujiannya apa? Jawabannya bagaimana? Mereka disuruh untuk melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Itu ujiannya, mereka mau taat atau tidak, begitu. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari neraka. Orang-orang yang mentaati perintah Allah akan diselamatkan dari neraka. Ini terambil dari hadis yang terakhir, dari potongan hadis yang terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Seandainya mereka memenuhi perintah Allah dengan melemparkan diri mereka ke dalam neraka, niscaya mereka akan mendapati neraka itu dingin dan menyelamatkan mereka. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, seandainya mereka tidak memenuhi perintah Allah itu, maka mereka akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ujian bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ujian di dunia. Dari poin ini kita bisa mengambil sebuah kaidah umum, bahwa kehidupan dunia pada hakikatnya adalah ujian, dan kunci ujian itu sudah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, dan diberitahukan solusinya atau jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi solusinya bagaimana kalau dalam masalah ini? Yaitu dengan mentaati Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Jadi cara menghadapi ujian adalah lihat, cari bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam masalah itu. Ketika mendapatkan musibah, maka Allah perintahkan untuk bersabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, maka Allah perintahkan untuk bersyukur dan yang lainnya.
Jadi semua sudah ada solusinya, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu adalah pembahasan ujian di padang mahsyar bagi 4 orang, yaitu mereka diperintahkan untuk melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, hadis yang ke-29. Muallif Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala memberi judul dalam hadis ini qaulullah ta'ala fil haditsil qudsi ana inda dhanni abdi bi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Berkata muallif, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Hasan bin Musa, haddatsana Ibnu Lahiyah, haddatsana Abu Yunus an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Yunus dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Haditsun sahih li ghairihi. Allah azza wa jalla berfirman, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Jika ia bersangka baik kepadaku, jika ia bersangka baik, falahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia bersangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya di juz 2 nomor 391, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya di juz yang kedua nomor 639. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' nomor 4315, atau lebih tepatnya hadis ini sahihnya sahih li ghairihi. Sahih karena banyaknya syawahid yang asalnya hasan naik menjadi hadis yang sahih karena ada syawahid itu. Dari hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambillah 3 faidah yang bisa kita keluarkan. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya. Innallaha azza wa jalla qala ana inda dhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Ketika menjelaskan hadis ini, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan sebuah kata kunci. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada persangkaan hambaku, maksudnya adalah Allah berkuasa untuk memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya. Jadi Allah memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk memberikan balasan perlakuan sesuai dengan persangkaan hambanya tersebut. Ini maksudnya. Ini faedah yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian faedah yang kedua, anjuran untuk memunculkan roja, harapan ketika melakukan kebaikan dan ketika sakaratul maut. Anjuran untuk memunculkan rasa roja. Apa roja itu? Harapan rahmat Allah ketika melakukan kebaikan dan ketika sakaratul maut. Di 2 keadaan ini ya. Karena inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Ini terambil dari potongan hadis indonna bi khairan falahu. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikannya itu akan dia dapatkan. Apa maksudnya? Ketika seorang hamba ini menyangka bahwasanya Allah menerima amalan baiknya, ketika dia menyangka optimis bahwa Allah akan menerima taubatnya,
ketika dia optimis bahwasanya Allah akan berikan ganjaran dari amal baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mewujudkan itu kepada hamba itu. Jadi di dalam beramal itu harus muncul rasa roja, rasa harapan bahwa Allah akan menerima ibadah ini, Allah akan berikan ganjaran. Kalau itu taubat, maka Allah menerima taubat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Memunculkan rasa roja ini, harap ini, terkadang bisa mengungguli rasa khauf. Jadi kadang roja dan khauf itu tidak berbanding seimbang. Kapan itu? Di dalam dua keadaan. Khauf atau roja bisa mengalahkan khauf dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ketika seorang melakukan amalan kebaikan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan yang kedua adalah ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Maka roja lebih dikuatkan, lebih diunggulkan daripada khauf. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Karmani yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahwasannya roja lebih diunggulkan daripada khauf. Roja lebih dikuatkan daripada rasa takut, harapan lebih dikuatkan daripada rasa takut. Dan ini berlaku terutama ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Ketika seorang sudah tidak berdaya lagi, dia sudah detik-detik kematian, maka perbanyaklah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan Al-Karmani rahimahullahu taala ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna, ada nun taukid di sana. Janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu billahi azza wa jalla, kecuali dalam kondisi dia sudah berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla. Sudah adzan ya? Belum ya? Taib. Di dalam masalah ini para ulama kita menyebutkan bahwa kematian seorang itu ada dua. Ada kematian yang masih ada nazaknya, sakaratul maut, ada yang kematian yang bahtah, yang langsung. Dan kematian langsung ini banyak terjadi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah, tidaklah tegak hari kiamat kecuali akan banyak terjadi kematian yang mengejutkan, yang langsung. Kalau kondisi seperti ini, maka tidak ada kesempatan untuk menanamkan roja ketika sakaratul maut, karena nggak ada tanda-tanda. Yang diinginkan dalam hadis ini, hadis qudsi ini, ketika seorang masih mengalami sakaratul maut, masih nazak karena sakitnya misalnya, maka ada amalan yang besar pahalanya, yaitu amalan berhusnudzan kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, Allah akan menerima ibadahnya, dan Allah akan memudahkan urusan dia setelah kematiannya. Perlu ada optimisme seperti ini. Lihatlah sebuah kisah yang sangat indah dari seorang tabi'in, Hayyan Abi An-Nadhr. Dia menyebutkan kisahnya tentang hadis yang mulia ini, yang kita bisa ambil faedahnya di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya di juz yang kedua nomor 641, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tarhib wa Tarhib, hadisnya sahih. Kata Hayyan bin An-Nadhr, dia menceritakan kejadiannya, kharajtu aidan li Yazid ibn Aswad. Suatu ketika aku keluar untuk menjenguk temanku, yaitu Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad juga seorang tabi'in. Falakitu Wathilah bin Al-Asqa. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan Wathilah bin Al-Asqa. Wathilah bin Al-Asqa ini seorang sahabat. Wa huwa yuridu iyadatahu, dan dia juga ingin menjenguk Yazid bin Al-Aswad. Jadi ada tiga orang di sini. Ada Hayyan Abi An-Nadhr, seorang tabi'in. Dia akan menjenguk seorang yang sakit, Yazid bin Al-Aswad. Kemudian di tengah jalan ketemu dengan sahabat
Wathilah bin Al-Asqa. Ya, 3 orang ya, supaya antum nggak bingung dengan 3 nama ini. Fadakhalna alaihi, maka kami bersama-sama masuk di rumah Yazid bin Al-Aswad. Falamma ra'a Wathilatah, ketika Yazid bin Al-Aswad ini melihat Wathilah, Wathilah ini sahabat atau tabi'in? Wathilah bin Al-Asqa, sahabat ya, radhiyallahu taala anhu. Ketika melihat sahabat ini, basata yadahu, maka dia mengulurkan tangannya. Lagi sakit ini si Yazid ini, dia ulurkan tangannya. Yushiru ilaihi wa ja'ala yusiru ilaihi, dan dia mengisyaratkan untuk kemari begitu. Mendekatlah kepadaku. Karena dia dalam kondisi lemas, kondisi yang tidak berdaya begitu. Dia memberikan isyarat kepada Wathilah agar mendekat kepadanya. Fa'akbala Wathilatu hatta jalasa, maka mendekatlah Wathilah sampai duduk di sampingnya orang yang sakit, yaitu Yazid bin Al-Aswad ini. Fa'aqada Yazidu bikaffai Wathilata faja'alahuma ala wajhihi. Setelah datang, maka dipeganglah 2 tangan Wathilah oleh Yazid, diletakkan di wajahnya. Faja'alahuma, keduanya diletakkan ala wajhi, di wajahnya Yazid bin Al-Aswad. Faqala lahul Wathilatu, maka berkatalah Wathilah, kaifa dhannuka billah, wahai Yazid, sekarang ini bagaimana persangkaanmu kepada Allah? Dia sudah lemas, kondisi sudah berat, mungkin detik-detik terakhir dia, maka ditanya, bagaimana persangkaanmu sekarang kepada Allah? Apa kata Yazid bin Al-Aswad? Kata dia, wallahi dhanni billahi wallahi hasanun, demi Allah wahai Wathilah, aku tidak berprasangka kepada Allah kecuali hasan, kecuali berprasangka baik. Aku berusaha untuk husnudzon kepada Allah saat-saat seperti ini. Jadi dia berusaha menanamkan roja kepada Allah. Apa kata Wathilah? Qala fa'abshir, maka bergembiralah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu jalla wa ala, Allahu jalla wa ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan wa in dhanna syarran. Ucapkanlah hadis yang mulia ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku tergantung dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ketika dia berprasangka baik, maka kebaikan akan sampai kepadanya, dan ketika dia berprasangka buruk, maka keburukannya akan menimpanya. Jadi hadis yang mulia ini bisa kita amalkan kapan? Kalau kita diberikan kesempatan untuk sakaratul maut, untuk nazar. Saat itu tanamkan roja kepada Allah. Yaitu dituntunkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi yang mulia ini. Supaya antum tidak salah paham dengan hadis ini ya, maka saya bawakan perkataan para ulama untuk menjelaskannya. Jangan sampai hadis ini digunakan oleh pelaku maksiat untuk terus di dalam kemaksiatannya. Jangan sampai dengan mengatakan ana inda dhanni abdi bi, bahwasanya aku berdasarkan persangkaan hambaku, menjadikan seorang hamba terus melakukan maksiat dan dia senantiasa berprasangka bahwa Allah pasti akan mengampuni dosanya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Seorang yang terus seperti ini, dia menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan dengan terus tenggelam dengan maksiat, adalah orang yang berada dalam kejahilan dan dia diperdaya oleh syaitan. Apa kata Ma'ruf Al-Qurhi? Beliau mengatakan, harapanmu kepada zat yang tidak engkau taati adalah kejahilan. Jadi ketika seorang berharap kepada zat yang tidak ditaati, dia terus melakukan maksiat, maka ini adalah harapannya orang yang jahil. Dan sebagian para ulama mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Jadi jangan sampai salah menempatkan hadis. Ketika seorang melakukan maksiat, dia katakan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya loh. Kalau kita senantiasa bertaubat, Allah pasti akan mengampuni kalau kita punya keinginan untuk diampuni. Orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Bukan itu tujuan dikeluarkannya hadis ini. Tapi hadis ini untuk orang yang sedang beribadah kepada Allah,
dia sedang menunjukkan ubudiyah kepada Allah, dibangun ubudiyah itu di atas rojak harapan besar kepada Allah. Hadis ini berlaku bagi orang yang sedang sakaratul maut. Di tengah-tengah detik yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat kebaikan, masih ada satu kesempatan berbuat baik, yaitu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup di sesi yang pertama ini, sebelum kita dengarkan adzan, sungguh indah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam syairnya. Beliau mengucapkan syair yang sangat indah dan syair ini masyhur. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya kecintaanmu kepada Allah adalah cinta yang tulus, engkau benar mencintai Allah Azza wa Jalla, la ata'tahu, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada zat yang dicintainya adalah sangat mentaatinya. Ketika seorang suami dia mengaku cinta kepada istrinya, saat istrinya meminta makanan yang gak ada saat itu, maka dia akan berusaha untuk mencarikan dimanapun makanan itu berada. Kenapa dilakukan? Sebagai bukti cinta kepada istrinya. Ketika seorang bapak mengaku cinta kepada anaknya dan anaknya datang menangis merengek untuk minta dibayarkan sekolahnya, maka bapak akan berusaha cari uang banti tulang. Untuk apa? Untuk menunjukkan bukti cinta kepada anak tersebut. Bohong kiranya kalau seorang suami dia mengatakan cinta istrinya, istrinya minta tidak diberikan. Bohong kiranya ketika seorang bapak mengaku cinta kepada anaknya, tapi anak itu menangis, merengek minta uang, minta dibayarkan sekolah, dan bapaknya tidak ada itikat untuk mencari nafkah sedikit pun. Ketika engkau cinta, maka sungguh engkau akan mentaati zat yang engkau cintai. Ini faedah yang kedua, dan ada satu faedah terakhir insyaallah kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebelum kita bahas satu faedah yang terakhir dari hadis yang ke-29 ini, kita coba ulang dua faidah yang sudah dibahas sebelumnya dari hadis ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Apa tadi faidah yang terambil yang pertama? Allah berkuasa melakukan sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya. Yang kedua apa? Memunculkan perasaan rojak kapan? Ketika melakukan kebaikan dan ketika sakaratul maut. Taib. Kemudian faedah yang terakhir yang terambil di sini akan terulang di pembahasan besok ya dengan redaksi yang lain, bahwa larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan tentang larangan seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terambil dari bagian akhir dari potongan hadis yang terakhir, wa inna dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka buruk, maka keburukan itu akan menimpanya. Jika seorang berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia seperti buruk sangkanya itu. Misalnya seorang berprasangka Allah tidak akan menerima ibadahku, Allah tidak akan menerima sedekahku, baca Qur'anku. Ada suudzon seperti ini, maka itulah yang benar-benar Allah wujudkan. Dan kebiasaan berburuk sangka kepada Allah adalah kebiasaan orang-orang munafik ya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka dalam beribadah itu memunculkan rasa roja yang kuat dan ada sedikit rasa khauf supaya tidak jadi ujub. Jadi mereka menanamkan rasa roja bahwasanya baca Quran ini insya Allah diterima oleh Allah, Allah akan lipat gandakan satu hurufnya dengan 10 kebaikan, yakin dengan janji Allah seperti itu. Tapi juga ada setitik rasa khauf supaya tidak ujub. Jangan-jangan saya tidak ikhlas sebagai koreksi. Tapi khauf ini tidak mengalahkan rojaknya. Karena kalau mengalahkan bisa menjadikan orang pesimis. Kayaknya nggak diterima bacaan Quranku, kayaknya sedekahku ini nggak diterima. Kalau itu yang terjadi maka benar-benar tidak akan diterima. Sekali lagi, terbiasa menanamkan suudzon kepada Allah adalah ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di Basra yang wafat tahun 187 Hijriyah, beliau pernah mengatakan, innal mu'mina ahsanu dhanni bi rabbih fa ahsanul amal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berprasangka baik kepada Allah
dan dari prasangka baik itu melahirkan amalan yang baik pula. Ketika seorang berprasangka bahwasanya sedekahnya diterima oleh Allah, maka dia semakin semangat untuk bersedekah. Ketika dia yakin baca Qur'annya diterima oleh Allah, maka dia semakin memperbanyak amalannya. Yakin bismillah insyaallah Allah akan terima amalan ini. Bagaimana orang munafik? Wa innal munafiqa, adapun orang munafik, asa'u dhanni bi rabbih fa asa'ul amal. Mereka terbiasa berburuk sangka kepada Allah, dan buruk sangka itu melahirkan amalan yang buruk pula. Dan jangan dikira ya, suudzon kepada Allah ini dosanya kecil. Suudzon kepada Allah itu dosanya diancam dengan 3 lapis hukuman, 3 lapis ancaman. Jadi orang bersuudzon kepada Allah bahwasanya begini begitu, hati-hati terutama dalam masalah musibah. Kenapa kok yang mendapatkan musibah ini aku, kok bukan orang lain? Kenapa kok hartaku yang hilang kok bukan yang lain? Ini kan suudzon kepada Allah. Jadi jangan sampai terbiasa seorang mukmin bersuudzon kepada Allah. Yakin bahwa apa yang terjadi semua dengan takdir Allah dan semuanya baik menurut sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya hilang dia bersabar, sabar pahalanya besar. Ketika dia bersabar maka Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Apa Allah ancamkan bagi orang-orang munafik yang suudzon kepada Allah? Allah sebutkan dalam surat Fath di ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah menyiksa orang-orang munafik yang laki-laki dan yang wanita, serta menyiksa orang musyrik laki-laki dan yang wanita. Kenapa mereka ini disiksa? Karena mereka telah berprasangka buruk kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa sih suudzon mereka kepada Allah begitu? Maka coba antum tengok kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Ini tafsirannya paling lengkap di dalam ayat itu dibandingkan dengan tafsir yang lainnya. Karena tafsirannya mencakup 3 hal. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Al-Fatah ayat yang ke-6, kata beliau, innahum kanu dhannina annallaha la yansuru rasulahu wal mu'minina wa ala ya'li kalimatahu wa la yadhharu dinahu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bersuudzon kepada Allah. Apa suudzon mereka? Bahwasanya Allah tidak akan menolong orang-orang, bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, Allah tidak akan menolong orang-orang yang beriman, Allah tidak akan meninggikan kalimatnya, dan Allah tidak akan memenangkan agamanya. Antum ingat ayat yang mulia ini ya. Jadi ketika dakwah ini disempitkan dengan banyak orang-orang yang tidak suka, antum harus yakin ayat ini. Allah tidak akan membiarkan agama ini musnah dari bumi ini. Allah tidak akan biarkan agama Rasulnya ini hilang. Dan Allah tidak akan biarkan kalimatnya menjadi rendah. Allah pasti akan menolong. Kalau seorang merasa pesimis ya, kayaknya kalah kita ini, kayaknya kita sudah habis sekarang ini, maka itu suudzonnya orang-orang munafik. Kita harus yakin agama Islam tetap tegak. Sampai kapan? Sampai datangnya pertolongan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, la yazalu ummati zahirin alal haqqi, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dzalik. Akan senantiasa ada orang-orang yang di dalam agama ini, yang murni dalam agama ini, tidak akan membahayakan mereka celaan dan cacian kepada mereka, dan mereka akan tetap tegak dalam agama itu sampai datangnya hari kiamat. Apa yang Allah ancamkan bagi orang-orang munafik ini yang mereka suudzon kepada Allah, Islam kalah, agama ini akan musnah? Maka dikatakan oleh Allah pada lanjutan ayat itu, alaihim dairatus saw, bagi mereka itu ada lingkaran kebinasaan. Wa ghadiballahu alaihim, mereka mendapatkan murka Allah. Wa la'anahum, mereka mendapatkan laknatnya. Wa adalahum jahannam wa sa'at masira, dan bagi mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagai penutup kajian kita ini, ada perkataan yang sangat indah dari Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, ketika menafsirkan ayat ini. Dan ini menegaskan bahwasanya suudzon kepada Allah bukan dosa kecil, tapi diancam dengan 3 lapis dosa yang sangat berat. Apa kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu taala? Kata beliau, bayyana jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah, Allah yang maha tinggi
telah menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, annahu yujazil musyrikina wal musyrikati wal munafikina wal munafiqat, bahwa Allah akan membalas orang musyrik laki-laki dan wanita, munafik laki-laki dan wanita dengan apa? Bitsalasi uqubatin, dengan 3 hukuman. Apa itu? Wahia ghadabuhu, yaitu kemurkaan Allah, wa la'natuhu, dan laknatnya, wa naru jahannam, dan ancaman neraka jahannam. Jadi kalau ditanya suudzon kepada Allah, ancamannya 3. Apa saja itu? Murka Allah, laknat dari Allah, dan yang ketiga, ancaman di neraka jahannam. Wal iyadu billah. Semoga dengan membaca dan mendengarkan hadis yang mulia ini menjadikan bersih hati kita, membangkitkan semangat kita untuk beribadah, dan kita termasuk orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Taib, masih ada waktu ya? Habis ya? Masih ya. Taib, kalau gitu sedikit aja ini, nggak semuanya kayaknya kita jawab, sebagaimana yang lainnya ya. Afwan ya. Taib. Sepertinya satu aja ini yang dijawab ya. Iya, satu saja, mohon maaf ya. Pertanyaannya, bagaimana nasib anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik di mahsyar, dan anak-anak yang bagaimana nasib anak-anak yang belum balik meninggal di padang mahsyar nanti, dan anak-anak yang dididik oleh orang tua yang kafir. Taib. Adapun anaknya orang-orang yang beriman yang meninggal sebelum balik, maka ijma' para ulama mereka itu berada di surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrahnya. Bahkan ketika ada seorang sahabiat yang kehilangan 2 anaknya, 3 anaknya, Rasulullah mengatakan, semoga anak menjadi penghalang engkau dari api neraka. Jadi mereka, anak-anak orang-orang yang beriman ini yang meninggal sebelum balik, maka tempatnya di surga. Dan bahkan mereka ini yang meninggal sebelum balik, kalau ketika kecilnya, yaitu sebelum balik terutama 7 hari, diakikohi, maka mereka ini berhak memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ghulamu murtahinun biaqiqatihi. Anak-anak itu tergadai dengan akikohnya. Kata Atta, para tabi'in dan ulama-ulama yang Hasan Al-Basri dan yang lainnya, apa maksudnya tergadai di sini? Maksudnya adalah kalau anak ini sewaktu-waktu meninggal sebelum balik, dan dia meninggal sebelum balik, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Itu maksudnya tergadai. Makanya terjadi perdebatan di kalangan para ulama, apakah seorang yang sudah atau anak yang sudah balik itu masih perlu membayar akikoh? Itu menjadi perdebatan. Ada hadis yang diperselisihkan, yaitu hadis bahwasanya Rasulullah mengakikohi dirinya ba'dan nubuwah, setelah diutus menjadi seorang nabi, usianya 40 tahun. Ini diperdebatkan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala cenderung menghasankannya, tapi terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Adapun anak-anak orang kafir, para ulama kita berselisih dalam 3 pendapat mereka. Anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, ada yang mengatakan mereka itu seperti nasib bapaknya, yaitu masuk ke dalam neraka. Ada yang mengatakan mereka itu tempatnya di surga, karena mereka belum mendapatkan beban syariat, lahir dalam kondisi fitrah. Dan pendapat yang ketiga, yang pertengahan, bahwasannya mereka ini masuk ke dalam surga tapi menjadi pelayan surga. Pendapat yang dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, beliau bersabda yang dihasankan oleh Syekh Albani, hadis ini, atfalul musyrikina khadimu ahlil jannah. Anak-anak orang musyrik, maksudnya yang meninggal sebelum balik, maka mereka akan menjadi pelayan di surga. Jadi ala kulli hal, pendapat yang rajih dalam masalah ini insyaallah bahwasanya anak-anak orang kafir itu pada saatnya juga masuk ke dalam surga. Yang membedakan adalah posisi dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang keempat ya, ada pendapat yang satu lagi, mereka akan diuji. Apa ujiannya? Disuruh melemparkan diri mereka ke dalam neraka, dikiaskan dengan hadis yang mulia tadi. Yaitu khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Taib, ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Semoga Allah lapangkan dada kita untuk memahaminya, diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya,
dan kita menjadi mudah untuk menjalani kehidupan di dunia sampai masuk ke dalam surganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.